Did you know, sebelum ada Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan ilmuwan Islam terkenal lainnya, ada seorang ilmuwan Islam yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Yap, nama ilmuwan tersebut adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan, atau biasa dikenal sebagai Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ilmuwan Islam dan seorang ahli kimia yang terkemuka. Ketika dunia barat masih buta tentang ilmu kimia, Jabir bin Hayyan sudah mendirikan laboratorium kimia pertama di dunia. Nah, kalian mau tahu kisahnya dan penemuan-penemuannya? Dan without further ado, let's talk about Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Ibnu Geber. Kok aneh? Geber. No, bukan Geber. Jiber. Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Ibnu Jiber adalah seorang ahli kimia yang terkemuka. Ia lahir di Persia pada tahun 721 Masehi dan merupakan anak dari seorang tabib. Jabir bin Hayyan meninggalkan Persia menuju Yaman setelah ayahnya, Hayyan al-Asdi, dijatuhi hukuman mati setelah ketahuan mendukung revolusi. Di Yaman inilah Jabir mulai mempelajari banyak hal. Di bawah bimbingan ulama besar Herbi al-Himyari, Ibnu Jiber belajar tentang Al-Quran, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian, Jabir bin Hayyan pergi ke Kufah, Irak. Nah, di sana ia berguru kepada Ja'far al-Sadiq. Nah, disinilah ia memperdalam ilmu pengobatan, filsafat, astronomi, dan alkimia. Jabir bin Hayyan sudah melakukan eksperimennya sendiri. Ia mendasari eksperimennya secara kuantitatif dan instrumennya dibuat sendiri dari bahan berasal dari logam, tumbuhan, dan juga hewan. Dikutip dari 99 tokoh muslim dunia for kids, Jabir bin Hayyan menciptakan instrumen pemotong, peleburan, dan pengkristalan. Ia juga menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, kristalisasi, pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, pemurnian, hingga oksidasi dan reduksi. Bukan cuma itu, Jabir bin Hayyan juga memiliki terobosan-terobosan lain di bidang kimia, seperti preparasi asam sendawa, asam sitrat, dan asam tartar. Again, aku nggak tahu 3 hal itu apa. Aku cuma tahu saus tartar yang dari SpongeBob, itu doang, sama sendawa. Aku sering sendawa. Ya, intinya penekanan Jabir bin Hayyan di bidang eksperimen sistematis itu nggak ada duanya. Nah, karena penemuan-penemuannya ini, Jabir bin Hayyan dinobatkan sebagai Bapak Kimia Modern. Gelar ini dinobatkan oleh sejarawan yang bernama Priestley Sarton dalam bukunya yang berjudul Introduction to the History of Science. Meskipun namanya besar karena ilmu spekulatif, teori-teorinya dalam unsur pembentuk logam atau sifat berupa larutan menjadi batu pijakan perkembangan ilmu kimia modern. Mulai saat itu, muncullah ilmu yang diberi nama tajribah atau eksperimen. Karena saking banyaknya sumbangan Arab kepada ilmu kimia, ilmu ini kemudian disebut dengan ilmu Arab. Hasil-hasil percobaan ilmiah yang dilakukan orang-orang Arab antara lainnya adalah natrium hidroksida yang digunakan dalam pembuatan sabun dan sutra buatan, alkohol, dan amonia. Jadi, ilmu Jabir bin Hayyan ini gak hanya stay sama dia, jadi gak di gatekeep sama Jabir bin Hayyan, tetapi malah dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan Arab lainnya yang kemudian dikontribusikan kepada ilmu kimia. Dari video ini, kita bisa belajar tentang siapa itu Jabir bin Hayyan. Yang jujur aja aku baru kenal nama ini pas lagi cari-cari ide. Dan pas aku baca-baca ya lumayan menarik lah, meskipun aku nggak tahu topiknya terlalu banyak yang tentang kimia. Jadi bisa dibilang dia itu kayak salah satu ilmuwan terkenal pertama yang ada di dalam sejarah. Ibnu Jiber sudah memulai praktik-praktiknya sebelum adanya Ibnu Sina, Al-Razi, bahkan Al-Khwarizmi seperti yang tadi dibilang. Ia juga menemukan dan menyempurnakan berbagai ilmu-ilmu kimia yang amat banyak. Bahkan ilmu-ilmu yang dia buat tersebut kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya yang ada di seluruh dunia. Thank you all for your attention. Maaf kalau penjelasanku ada yang kurang. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih and happy Idul Adha. Bye.